Halo Sobat Lacar PU, selamat datang di podcast Suara Muda. Di sini kita bakal bahas topik yang penting banget nih, apalagi buat kita-kita ini yang generasi muda. Nah, topik yang kita mau bahas di sini yaitu adalah tantangan kebangsaan masa kini. Nah, di sini gak cuma kita berdua doang nih, Ca, yang mau ngobrolin ini. Kita punya 5 narasumber keren. Siapa aja, Ca? Nah, nggak pakai lama lagi, aku bakal kenalin narasumber keren kita nih. Nah, ada Kak Ahmad Rizky Rustam dari BWS Papua. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas, selamat siang juga untuk anak-anak muda di luar sana, para generasi penerus bangsa, semoga semangat terus. Ada Kak Alexander Hadi, Saputra Rendang dari BPBPK Papua. Halo. Dan juga Kak Alivia Sekarwana Kinarsi dari BP2JK Papua Barat. Ada Kak Alfian Sandi dari BP2JK Maluku Utara. Selamat siang Mas, selamat siang Mbak. Ada juga Kak Alita Salsabila Numbai dari BPBPK Papua juga. Halo. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih ya, teman-teman. Nah, aku mau tanya dulu nih buat Kak Ahmad dari BWS Papua. Kalau menurut Kakak nih ya, gimana nih kira-kira apa aja tantangan terbesar yang sekarang dialamin sama generasi muda nih buat kita untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan Indonesia? Kalau kita bicara soal persatuan dan kesatuan, kita bicara soal inti dari berdirinya bangsa Indonesia. Tapi menjaga itu di era sekarang ternyata tidak semudah yang dulu. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda ini. Saya coba jelaskan dua. Yang pertama, polarisasi akibat media sosial. Kita ini hidup di zaman digital, di mana orang bisa bebas menyuarakan pendapat. Tapi sayangnya itu juga sering membuat perpecahan. Banyak generasi muda yang masih terjebak oleh bubble-bubble atau kelompok-kelompok tertentu. Dan susah menerima pandangan yang berbeda. Diskusi jadi debat jadi perbedaan, sehingga perbedaan itulah yang jadi permusuhan. Yang kedua yang saya mau jelaskan yaitu kurangnya literasi digital dan maraknya hoax. Informasi ini menyebar dengan cepat, tapi tidak semuanya benar. Banyak dari kita yang belum terbiasa untuk memverifikasi berita dan malah ikut nyemplung atau menyebarkan info yang bisa memecah belah masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dari Kak Alex nih, dari macam-macam tantangan yang udah diceritain Kak Ahmad tadi, gimana sih menurut Kakak peran generasi muda buat ngehadepin tantangan itu? Nah, justru karena kita dihadapkan sama tantangan itu, generasi muda itu harus punya peran yang strategis banget. Kita ini generasi yang aktif, yang kritis, dan punya akses informasi yang luar biasa. Kita juga bisa jadi agen perubahan kalau kita sadar akan posisi kita. Bener banget. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, tidak perlu hal-hal yang sangat besar. Contohnya, aktif di komunitas, jadi relawan, atau sekedar berbagi konten positif di media sosial juga merupakan hal yang berdampak lah. Memang hal kecil, tapi itu dampaknya luar biasa. Tapi karena kita nggak perlu nunggu jadi pejabat atau tokoh-tokoh terkenal buat bisa berkontribusi ke bangsa. Dan satu hal yang penting banget, kita harus jadi generasi yang mampu berdialog. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah gampang menjudge sesuatu atau seseorang. Nah, justru kita harus jadi jembatan yang bisa menyatukan antara yang tua, yang muda, antara yang berbeda suku dari seluruh Indonesia dan agama, dan bahkan beda pendapat politik pun harus kita persatukan. Kita punya energi nih, punya ide-ide segar, dan kita bisa mengubah cara pandang kita. Tapi perubahan itu butuh proses dan butuh komitmen juga. Peran kita bukan cuma jadi penonton saja, tapi jadi pemain utama di panggung bangsa. Nah, dari yang udah Kak Alex bilang nih sebelumnya, media sosial ini kan jadi salah satu tantangan terbesar ya buat generasi muda sekarang ini. Kira-kira media sosial tuh ada efeknya nggak sih buat nguatin semangat kebangsaan atau justru malah ngelemahin? Media sosial bisa memperkuat tapi bisa melemahkan juga, tergantung si pengguna sebenarnya. Dia mau pakai untuk sarana edukasi misalnya, atau membuka wawasan-wawasan baru, itu bisa memperkuat semangat kebangsaan. Tapi kalau misalnya media sosial hanya untuk digunakan untuk menyebar hoax, menyebarnya menjadi isu sara misalnya, itu bisa melemahkan semangat kebangsaan kita.
Jadi sebenarnya media sosial itu seperti pisau aja. Kalau kita digunakan membantu untuk melakukan hal yang baik, tapi juga bisa membantu melakukan hal yang buruk. Jadi kesimpulannya sih tergantung si pengguna sih ya. Tanpa literasi yang kuat, tanpa literasi digital yang bagus, atau kesadaran nasional yang kurang, ya bisa jadi ancaman ini media sosial. Nah, bagus banget nih perspektifnya tadi soal media sosial. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kita kan tahu banget nih, apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak banget berkeliaran di sosial media tuh hoax-hoax ya, sama ujaran-ujaran kebencian. Nah, menurut kakak tuh kira-kira gimana sih kamu nyikapin hal kayak gini, Kak? Halo Kak, ya betul sekali, media sosial itu memang jadi ruang terbuka yang bisa menyebarkan informasi dengan sangat cepat ya. Tapi sayangnya juga masih banyak sisi negatifnya, yaitu termasuk seperti tadi hoax dan ujaran kebencian. Kalau saya pribadi sih ngeliatnya gini ya, sosial media itu seperti dua sisi mata uang. Yang satu sisi kita bisa dapat info lebih cepat, kita bisa terhubung sama siapa aja, di mana aja. Tapi ya itu di sisi lain banyak banget informasi yang belum tentu benar, bahkan kadang informasi tersebut sengaja memprovokasi banyak orang. Nah, cara saya nyikapinya gimana? Simpel aja sih, kalau ada info yang meragukan, biasanya kita cari tahu dulu kan, bener gak sih ini? Karena ya pertama-tama kita juga harus lebih kritis. Nah, semua yang kita lihat itu langsung bisa kita telan mentah-mentah. Harus dicek dulu lah, jangan asal sebar. Karena kita juga kan punya tanggung jawab ya, jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoax. Dan soal ujaran kebencian, kalau nemu konten yang sifatnya provokatif, saya lebih pilih buat nggak ikut terpancing. Daripada buang energi buat kita deket sama akun anonim gitu, mending report terus lanjut deh scroll hal-hal yang lebih positif. Karena kan sosial media itu tidak semuanya diisi sama yang negatif ya Kak. Karena masih banyak sekali informasi-informasi positif yang mungkin bisa kita ketemui di sana. Kita bisa pilih kok, mau isi kepala kita diisi dengan hal-hal yang baik, atau hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang bisa bikin tambah wawasan. Intinya sih, jadi pengguna sosial media itu kita harus cerdas. Kita bisa punya kontrol diri, kita bisa berpikiran jernih, dan tentunya bijak. Karena ya, apa yang kita klik hari ini itu sangat bisa berpengaruh ke pola pikir kita ke depannya. Jadi kalau nggak kita saring, siapa lagi? Oh alah, media sosial tuh ternyata punya sisi positif sama negatifnya juga ya sebenarnya. Tergantung kita nih gimana menyikapinya. Nah, aku mau nanya nih terakhir, gimana sih Kak menurut Kakak nih yang bisa kita lakuin nih sebagai generasi muda buat ngebangun kesadaran kebangsaan di era digital kayak sekarang ini? Menurut saya, kesadaran kebangsaan di era digital harus dibangun dengan pendekatan yang relevan. Dengan perilaku masyarakat hari ini, generasi muda hidup di dunia yang cepat, visual, dan penuh distraksi. Maka, sebagai ASN, kita harus hadir bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai kurator narasi tentang Indonesia, ya optimisme, inklusif, dan yang membanggakan. Saya percaya nasionalisme hari ini tuh tidak hanya hidup lewat pidato atau simbol, tetapi lewat cerita yang menyentuh, konten yang otentik, dan data yang jujur. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, membagikan praktik-praktik pelayanan publik yang berdampak, inovasi anak muda daerah, atau kisah komunitas yang menjaga toleransi. Dan semuanya harus dikemas dengan cara yang engaging, visualnya harus menarik, bahasanya yang ringan, mudah dimengerti, dan tentunya harus akurat. Sebagai ASN, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Itu artinya kita menolak menyebar hoax, tidak terjebak dalam polarisasi, dan tetap netral secara politik. Kita juga harus mencontoh dalam berkomunikasi, harus santun, argumentatif, dan berbasis pada fakta. Jadi, membangun kesadaran kebangsaan di dunia digital itu bukan soal seberapa sering kita bicara tentang nasionalisme, tapi bagaimana kita hadir menjadi bagian dari solusi, inspirasi, dan integritas. Nasionalisme di era digital adalah soal relevansi, bukan hanya retorika. Wah, Pak, mantep-mantep banget ya penjelasan kakak-kakak kita nih. Dapat insight banyak nih kita hari ini. Nah, dari penjelasan kakak-kakak tadi, kita tuh tahu menjaga persatuan dan kesatuan di negara ini tuh gak gampang. Nah, makanya pembahasan kita tuh
banyak ngebahas dan gak jauh-jauh dari peran generasi muda, dari tantangan yang dihadapin di era medsos ini. Nah, semuanya tuh nyambung. Nah, setuju banget nih, Ca. Semua narasumber kita juga udah sepakat nih buat menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa ini. Yang dibarengin sama semangat kebangsaan itu bukan cuma pemerintah aja, tapi ya kita juga semua, generasi muda, itu juga harus punya semangat kebangsaan. Ya, gimana caranya? Ya mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Ya, kita dari jaga omongan, jaga medsos, jaga hati, dan yang pasti jaga Indonesia. Nah, kita ucapin terima kasih banyak nih ya buat teman-teman narasumber yang udah berkesempatan hadir di podcast kita hari ini, dan juga Sobat Latsar PU yang udah dengerin kita. Jangan lupa ya guys, rasa cinta, rasa bangsa itu dimulai dari hal-hal sederhana. Gak susah kok buat kita. Yuk, kita bangun bangsa Indonesia ini bareng-bareng. Nah, buat akhir kata dari aku, ada tagline akhir nih. Gimana tuh, Jadi, Ca? bangsa yang kuat itu dimulai dari jiwa yang cinta tanah air. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya.